Shalom, perkenalkan nama saya Grace Immanuel Belikatoda, NIM 205-2024-0022. Saya akan mempresentasikan tugas UTS Psikometri Dasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian psikometri. Psikometri atau pengukuran psikologi merupakan cabang dalam psikologi yang mendalami seluk-beluk, kuantifikasi, dan analisis sebagai individual difference atau perbedaan antar individu. Yang kedua, latar belakang tujuan psikometri. Konon kelahiran psikometri atau pengukuran psikologi sebagai cabang psikologi ditandai oleh pembentukan atau masyarakat psikometria pada abad 1935 di Amerika Serikat di bawah pemimpinan L.L. Thurston, seorang pakar psikometri di Universitas Chicago kala itu. Sebagai presidennya yang pertama, organisasi profesi ini menerbitkan sebuah jurnal dengan tujuannya untuk mengembangkan psikologi sebagai sebuah disiplin ilmu rasional kuantitatif. Langkah ini diikuti dengan penerbitan jurnal lain di bidang pengukuran psikologi baik di dalam maupun di luar Amerika Serikat. Yang ketiga, atribut atau variabel psikologi. Atribut atau variabel psikologi adalah suatu karakteristik maupun sifat mental yang dimiliki setiap individu. Dalam hal ini, atribut psikologi bisa mencakup suasana hati, pola pikir, hingga perilaku. Selanjutnya, karakteristik pengukuran. Karakteristik pengukuran psikometri adalah perbandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Hasilnya dinyatakan secara kuantitatif dan hasilnya bersifat deskriptif. Menurut Ashworth 2009, karakteristik pengukuran yang pertama ialah perbandingan atribut dengan alat ukur, artinya benda atau dimensi yang diukur merupakan subjek pengukuran dan objek pengukuran adalah dimensi yang diukur. Alat ukur hanya diketahui apabila atribut yang hendak diukur telah diketahui lebih dahulu. Selanjutnya, karakteristik jenis-jenis variabel dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian, peneliti seringkali memanipulasi variabel ini untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel terikat. Yang kedua, variabel terikat. Berbeda dengan variabel bebas. Variabel terikat adalah variabel yang terpengaruh oleh variabel bebas dan hasilnya diukur dalam peneliti. Yang ketiga, variabel kontrol. Variabel yang dijaga agar tetap konstan selama peneliti berlangsung. Hal ini berfungsi agar peneliti dapat memastikan bahwa hasil yang diperoleh murni disebabkan oleh variabel bebas. Yang keempat, variabel moderasi dan mediasi. Variabel ini mempengaruhi kuat atau lemahnya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, sedangkan variabel mediasi merupakan variabel yang menjembatani hubungan antara keduanya. Selanjutnya yaitu pengertian psikologi. Tes psikologi merupakan suatu metode untuk mengukur dan menganalisis kemampuan, kecerdasan, dan perilaku individu. Selanjutnya, jenis-jenis tes psikologi dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, tes kepribadian. Ini bertujuan untuk mengukur karakteristik kepribadian seseorang seperti tingkat ekstrovert, ketelitian, keterbukaan, dan neurotisisme. Yang kedua, tes kemampuan kognitif. Jenis ini mengukur kemampuan kognitif seseorang termasuk kemampuan verbal, numerik, dan spasial. Yang ketiga, tes keterampilan. Jenis tes ini bertujuan untuk menilai keterampilan spesifik yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu seperti kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan keterampilan teknis. Yang keempat, tes integritas. Tes ini dirancang untuk menilai tingkat integritas dan kejujuran seseorang. Tes integritas seringkali digunakan untuk posisi yang membutuhkan kepercayaan tinggi seperti keuangan dan keamanan. Yang kelima, tes minat dan motivasi. Digunakan untuk mengukur minat dan motivasi seseorang terhadap pekerjaan tertentu atau di bidang industri. Yang keenam, tes kemampuan bahasa asing. Untuk perusahaan dengan lingkungan kerja internasional atau yang membutuhkan karyawan dengan kemampuan bahasa asing. Tes kemampuan bahasa asing seperti tes TOEFL atau tes IELTS dapat sering digunakan dalam kemampuan berbahasa asing. Yang ketujuh, tes psikomotor. Tes ini mengukur koordinasi dan kecepatan gerakan fisik seseorang. Tes psikomotor sering digunakan untuk posisi yang membutuhkan keterampilan fisik tertentu seperti operator mesin atau teknisi.
Yang kedelapan atau yang terakhir, tes asesmen kelompok. Jenis ini melibatkan si kelompok calon karyawan dalam aktivitas atau diskusi kelompok untuk mengamati interaksi kepemimpinan dan kerjasama antara anggota kelompok. Selanjutnya, pengertian variabel. Variabel adalah sesuatu yang bisa berubah atau bervariasi dalam konteks penelitian. Variabel merujuk pada karakteristik, atribut, atau faktor yang dapat diukur atau diamati. Variabel laten dan variabel manifest. Variabel laten, variabel yang tidak dapat diukur secara langsung dan memerlukan beberapa indikator sebagai proksinya. Yang kedua, variabel manifest, variabel yang dapat diukur secara langsung oleh peneliti. Yang berikut pengukuran variabel laten. Variabel yang diukur secara tidak langsung dengan menggunakan variabel yang dapat diamati. Oleh karena itu, daripada mengukur sesuatu yang tidak bisa diukur, kita menyimpulkan nilainya menggunakan variabel yang bisa kita ukur. Yang berikut pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal adalah skala yang melabeli variabel ke dalam klasifikasi berbeda tanpa memberikan nilai atau urutan kuantitatif. Skala ini merupakan jenis yang paling sederhana dari skala pengukuran lainnya. Misalnya, peneliti mengumpulkan data tentang provinsi tempat tinggal responden. Saat memasukkan data ke dalam, peneliti dapat menggunakan angka untuk mewakili provinsi Jawa Barat dan sebagai berikut. Yang berikut, ordinal. Skala ordinar adalah skala pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan urutan variabel. Skala ini umumnya digunakan untuk menunjukkan variabel non-numerik seperti kepuasan, kebahagiaan, dan tingkat rasa sakit. Seperti skala nominal, skala ordinal juga mengelompokkan variabel ke beberapa kategorial, tetapi disertai urutan variabelnya. Meski demikian, jarak antara variabel tidak dapat dihitung. Misalnya, perusahaan membuat survei kepuasan pelanggan dari skala 1 sampai 5. Yang berikut, interval. Skala interval adalah jenis skala numerik yang urutan dari perbedaan antara variabelnya sudah diketahui. Dengan kata lain, jika variabel memiliki perbedaan konstan, variabel tersebut dapat dihitung menggunakan skala interval. Yang terakhir, rasio. Skala rasio menggabungkan karakteristik 3 skala pengukuran sebelumnya, yaitu pelabelan variabel, urutan variabel, dan jarak yang dapat dihitung antara variabel. Hal yang membedakan skala rasio adalah skala ini memiliki nilai nol mutlak, artinya nilai 0 pada skala rasio yang menunjukkan variabel yang diukur memang tidak ada. Misalnya, data memiliki jumlah populasi 0 orang, berarti tidak ada orang dalam populasi tersebut. Dan yang terakhir, teori tes klasik merupakan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis hasil ujian, di mana asumsinya dasar yang digunakan adalah skor yang didapat atau skor mental terdiri dari skor murni, hasil ujian, dan error pengukuran. Sekian dan terima kasih. Apakah ada tambahan dari Ibu dan teman-teman? Saya persilakan. Jangan lupa di like, komen, dan di share.